Oke, selamat pagi anak-anak. Sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran kita, tema yang ke-7, subtema 3, indahnya persatuan dan kesatuan negeriku, pembelajaran yang kedua. Keragaman budaya menghasilkan keragaman karya seni. Salah satu contoh karya seni berupa seni rupa. Ini adalah beberapa contoh karya seni rupa. Yang pertama, ini adalah karya seni rupa montase. Kemudian gambar yang kedua ini adalah karya seni rupa kolase. Dan gambar yang ketiga, ini adalah karya seni rupa mozaik. Dan yang gambar keempat ini adalah karya seni aplikasi. Nah, apa yang dimaksud dengan karya seni rupa montase, karya seni rupa kolase, sama karya seni rupa mozaik dan karya seni aplikasi ini? Untuk mengetahui lebih lanjut, mari kita lihat karya montase, kolase, aplikasi, dan mozaik merupakan karya seni rupa. Keempat jenis karya tersebut dibuat dengan teknik tempel. Jadi karya seni montase, kolase, aplikasi, dan mozaik ini merupakan karya seni berupa yang dibuat dengan teknik menempel. Bahan-bahan yang ditempelkan beragam. Untuk montase itu dibuat dengan menempelkan gambar-gambar yang sudah jadi. Gambar-gambar itu dapat diambil dari majalah bekas, surat kabar, atau media lainnya. Gambar-gambar ini kemudian disusun ulang membentuk gambar adegan baru sesuai yang kita inginkan. Jadi montase ini kita menggabungkan beberapa gambar yang berbeda, lalu kita tempelkan di satu gambar menjadi satu tema. Dari gambar yang berbeda kita gabung-gabungkan gambar ini menjadi membentuk satu gambar yang baru, membentuk tema yang baru gitu. Kemudian karya kolase ini dibuat menggunakan paduan aneka bahan, misalnya kertas, kain, dan kayu. Aneka bahan itu ditempelkan pada permukaan gambar. Jadi membuat kolase membuat karya seni menempel dengan menggunakan beberapa bahan. Jadi di dalam satu gambar itu kita menggunakan beberapa bahan. Bisa kita gabungkan kertas dengan kain atau kain dengan kayu, misalnya seperti itu ya. Jadi dia perpaduan dari beberapa bahan. Itu kalau kolase. Kemudian mozaik itu dibuat dengan menempelkan potongan-potongan bahan. Dibandingkan dengan kolase, potongan-potongan bahan yang ditempelkan lebih kecil. Jadi untuk membuat mozaik ini bahannya sama dengan kolase. Hanya saja kalau kolase itu bahannya itu bisa dipotong lebih besar, agak besar. Nah, sedangkan untuk mozaik itu bahan-bahannya itu dipotong dengan kecil-kecil. Bahan yang digunakan itu sejenis, misalnya kertas saja, kaca saja, atau keramik saja. Namun supaya lebih menarik digunakan macam-macam warna. Jadi perbedaan kolase dan mozaik itu seperti ini. Kalau kolase itu kita menggunakan beberapa perpaduan bahan. Bisa kita gabungkan kertas dengan kain, atau kain dengan kayu, atau menggunakan kertas digabungkan dengan biji-bijian. Itu kalau membuat kolase. Nah, sedangkan untuk mozaik itu kita hanya menggunakan bahan satu jenis. Jadi kalau kita menggunakan kertas, ya sudah kertas saja semua, tidak boleh digabungkan dengan biji-bijian. Nah, kalau kita menggunakan biji-bijian, yang kita pakai hanya bijian saja, jangan digabungkan dengan kertas, atau kita gabungkan dengan menggunakan potongan-potongan kaca, tidak ya. Jadi kalau mozaik kita hanya pakai satu bahan saja, tetapi boleh berbagai macam warna. Nah, sedangkan untuk kolase kita bisa menggunakan perpaduan dari beberapa bahan. Jadi itu bedanya ya kolase dengan mozaik. Nah, yang keempat, karya aplikasi. Aplikasi dibuat dengan menempelkan suatu bentuk dari bahan tertentu.
karya aplikasi banyak diterapkan pada kerajinan kain. Jadi kalau untuk aplikasi, kita menempelkan bahan-bahan itu yang sudah kita bentuk terlebih dahulu, sehingga kemudian kita tempelkan membentuk satu tema gambar itu. Nah, cara membuat karya montase. Mari kita lihat. Ini ada dua contoh karya montase. Nah, gambar yang pertama ini adalah montase jenis-jenis rumah ibadah. Jadi di dalam satu gambar ini temanya rumah ibadah, keragaman rumah ibadah. Jadi di sini ditempelkan dia beberapa rumah ibadah dari keberagaman agama. Jadi di dalam satu kertas ada beberapa rumah ibadah. Ini namanya karya seni montase. Kemudian pada gambar yang kedua ini dia karya seni montase, temanya lingkungan rumahku. Jadi di sini digabungkan beberapa gambar. Ada gambar rumah, gambar pohon. Mungkin lebih tepatnya ini gambar berkebun ya, gambar berkebun. Jadi di sini ada rumah berteduh, kemudian ada pohon, lalu ada seorang ibu yang sedang menyiram tanaman. Kemudian di sini ayah sedang mencangkul tanah dan si anak sedang memegang pohon untuk ditanam. Kemudian di sebelah sini ada seorang bapak sedang menyemprot tanaman. Lalu di sini ada beberapa bunga-bunga. Ini gambar-gambar ini diambil dari gambar yang terpisah. Kemudian digabungkanlah dia di dalam satu lembar kertas, sehingga tadi gambar-gambar yang berbeda itu digabungkan di dalam satu kertas ini, sehingga menjadi terbentuk tema yang baru, yaitu tema berkebun. Nah, inilah dia karya montase. Bagaimana cara membuatnya? Mari kita lihat. Yang pertama, tentukan tema karya. Jadi kita tentukan dulu yang mau kita buat itu temanya apa. Misalnya tentang keragaman budaya di Indonesia. Nah, kalau gambar yang ini temanya rumah ibadah. Nah, sedangkan gambar yang kedua ini temanya berkebun. Kemudian yang kedua, buatlah rancangan karya montase pada selembar kertas. Jadi kita buat rancangannya itu di selembar kertas. Kemudian yang ketiga, carilah gambar-gambar sesuai rancangan. Tadi kan kita sudah buat temanya tentang ini. Lalu kita buat rancangannya di dalam kertas. Kira-kira kita mau buat yang seperti apa, bentuknya bagaimana? Nah, kemudian yang ketiga, kita carilah gambar-gambar yang sesuai dengan rancangan yang sudah kita buat. Gambar-gambar dapat kamu peroleh dari buku bekas, majalah, ataupun koran bekas. Kemudian langkah yang keempat, guntinglah gambar-gambar yang kamu peroleh. Seperti ini. Ini gambarnya ini sudah digunting dari buku-buku lain. Ini juga digunting kemudian ditempelkan dia di sini di kertas. Kemudian rekatkan atau lem potongan-potongan gambar pada kertas sesuai rancangan. Jika perlu, lengkapi gambar dengan menggunakan pensil, lalu warnailah. Jadi kamu bisa di antara gambar ini, kamu bisa membuat gambar dengan menggunakan pensil, lalu gambarmu itu kamu warnai untuk melengkapi, untuk memperindah rancangan gambar yang kamu buat. Jadi inilah cara membuat karya montase. Nah, selanjutnya cara membuat karya kolase. Di sini kita lihat ada gambar kolase. Ini kolase ikan ya. Di sini dia menggunakan bahan dari dedaunan dan ranting pohon, ranting tulang daun ini ya. Nah, kemudian yang ketiga ini dia membuat kolase menggunakan kertas origami dan dibentuk seperti bentuk love. Bagaimana cara membuat karya kolase? Ini karya kolase terbuat dari dedaunan daun kering. Kemudian yang kedua ini kolase yang dibuat dari kertas origami. Pertama caranya adalah buatlah gambar pada selembar kertas sesuai dengan tema yang dipilih. Buatlah gambar pada selembar kertas sesuai tema yang dipilih. Jadi kalau misalnya tema yang kamu pilih itu kamu pilih tema hewan misalnya, hewan
ikan. Jadi kamu buatlah gambar ikan itu di kertas. Nah, setelah itu siapkan bahan untuk kolase, misalnya kertas, kain, kayu, atau dedaunan. Nah, kamu mau menggunakan bahan apa untuk ditempel di gambar yang kamu buat tadi? Kamu mau pakai kertas, silakan, mau pakai kain silakan, atau mau pakai bahan apa yang kamu mau. Kemudian potong-potong bahan kolase. Misalnya tadi kamu kan memilihnya untuk membuat gambar ikan itu kamu milih dedaunan. Jadi kamu potong daun-daun itu, lalu potongan-potongan daun itu kamu tempelkan pada gambar yang sudah kamu bentuk tadi, pada gambar yang sudah pada tema yang sudah kamu gambar tadi. Jadi seperti ini terbentuklah dia menjadi seperti ini. Nah, sebelum kamu membuat ini, dia terlebih dahulu dibuat sketsanya, gambarnya di belakangnya ini. Jadi inilah cara untuk membuat karya kolase. Selanjutnya, cara membuat karya mozaik. Ini tadi mozaik dengan kolase itu perbedaannya pada bahannya ya. Bahannya sama, tapi kalau kolase kita menggunakan perpaduan dari beberapa bahan. Kalau untuk mozaik hanya menggunakan satu jenis bahan saja. Misalnya ini adalah kura-kura. Di sini bahan yang dia gunakan adalah biji-bijian. Jadi tidak dicampur dengan kertas. Tidak ada di sini kertas yang dia gunakan. Tidak ada dia gunakan dedaunan. Jadi dia hanya menggunakan biji-bijian. Biji yang dia gunakan adalah biji kacang hijau dan biji merica. Jadi inilah yang digunakan untuk membuat karya mozaik. Kemudian pada gambar yang kedua, ini gambar love. Apa bedanya gambar love yang mozaik ini dengan yang ini tadi? Nah, dengan ini. Nah, kalau kolase, dia potongan bahannya itu besar-besar. Tuh, kalau menggunakan kertas, potongan bahan yang dia gunakan ini lebih besar. Kalau untuk kolase lebih besar. Sedangkan untuk mozaik, potongan kertasnya itu lebih kecil. Jadi itu bedanya ya. Kalau kolase, potongan kertasnya lebih besar. Kemudian kalau untuk mozaik, potongan kertasnya lebih kecil. Di sini dia hanya menggunakan kertas origami yang berwarna-warni dan dipotong kecil-kecil. Itu untuk mozaik. Langkah untuk membuat karya mozaik. Pertama, ini nggak beda jauh langkahnya dengan membuat kolase. Pertama, buatlah gambar pada selembar kertas sesuai dengan tema yang dipilih. Jadi, kamu pilih temanya apa? Mau tema hewan, mau tema bunga. Jadi, kamu pilih sendiri, tentukan sendiri. Kemudian yang kedua, siapkan bahan untuk mozaik. Misalnya kertas, kain, atau biji-bijian. Yang ketiga, potong-potong bahan menjadi potongan-potongan kecil. Jadi bahannya itu dipotong menjadi potongan-potongan kecil. Tuh. Kemudian yang selanjutnya, tempelkan potongan-potongan bahan tadi pada gambar. Jadi inilah contohnya gambar mozaik, karya mozaik. Ini juga karya mozaik. Jadi dia menggunakan, kalau dia menggunakan biji-bijian, hanya bijian yang digunakan untuk semua gambar. Kalau dia menggunakan kertas, hanya kertas itu yang digunakan untuk membuat mozaiknya. Dan kalau mozaik itu potongan dari bahan-bahannya itu dibuat lebih kecil-kecil. Nah, selanjutnya cara membuat karya aplikasi. Aplikasi itu yang bagaimana? Nah, aplikasi itu yang seperti ini. Ini dia menggunakan kertas. Kertasnya itu kemudian dibentuk, dibuatlah dia menjadi satu tema. Nah, ini dia pertama dia membuat temanya dulu tentang lautan. Jadi dia buat dari kertas, dia buatlah kertas itu dibentuknya menjadi seperti ini. Ini laut, ini sungai, ini temanya perahu ya, perahu berlayar ya. Ini sungai. Kemudian yang pinggir-pinggirnya yang hijau ini adalah rerumputan. Lalu dia bentuk kertas itu menjadi seperti ini, bentuk perahu. Inilah dia karya aplikasi. Dia menggunakan kertas, lalu kertasnya dibentuk menjadi membentuk sebuah gambar yang memiliki tema. Nah, kemudian gambar yang kedua, ini juga termasuk karya aplikasi. Jadi, dia mau membuat temanya tentang tema dari aplikasi ini adalah lingkungan rumah. Jadi, dia bentuklah kertas origami ini, dia bentuk kertas origaminya, kemudian membentuk sebuah rumah, lalu dia buat pagar-pagarnya. Ini dia menggunakan
kertas yang sudah ada, dia potong-potong membentuk tema yang dia pilih. Cara membuatnya, yang pertama, siapkan bahan untuk aplikasi, misalnya kain atau kertas berwarna atau kertas bekas kalender, jadi bebas mau pakai yang mana. Kemudian yang kedua, rancanglah gambar pada selembar kertas sesuai tema yang dipilih. Yang ketiga, potonglah kain atau kertas menjadi bentuk tertentu, misalnya daun, bunga, binatang, atau bentuk-bentuk lain sesuai dengan gambar rancangan. Yang keempat, tempelkan potongan bentuk tersebut pada benda yang akan dihias. Tempelkan menggunakan lem atau dengan menggunakan jarum jahit jika aplikasinya menggunakan kain. Jadi inilah contoh karya aplikasi. Jadi dia membentuk sebuah tema dengan menggunakan kertas yang sudah ada. Jadi kertasnya itu yang dibentuk ya, untuk menjadi tema yang sudah ditentukan. Nah, itulah dia jenis-jenis karya seni rupa dengan teknik menempel. Jadi ada 4 karya seni: montase, kolase, mozaik, dan aplikasi. Percantik dekorasi ruang tamu dengan seni mozaik. Mozaik merupakan seni dekorasi dengan merangkai kepingan-kepingan bahan berwarna seperti keramik, batu, atau kertas. Kepingan-kepingan bahan ini disusun sehingga membentuk suatu gambar. Seorang desainer interior, Alexis Teshak, sukses mempercantik tampilan dinding rumahnya dengan karya mozaik bergambar pohon. Mari kita lihat. Ini adalah karya seni mozaik yang dirangkai, ditempel di dinding rumah. Jadi karya seninya ini, seni mozaiknya ini dia buat menggunakan keramik berwarna-warni. Jadi ini si Alexinya sedang mengerjakan mozaiknya. Di sini dia terlihat sudah ada dia bentuk sketsanya di belakang, di dindingnya. Jadi begini cara membuat karya seni mozaik. Pertama kita buat dulu sketsanya seperti yang pada gambar ini, baru kemudian ditempelkan dengan menggunakan bahan yang kita pilih, bahan yang kita inginkan. Sebelum merangkai kepingan-kepingan keramik, Alexis Teshak terlebih dahulu membuat sketsa gambar pohon di dinding rumahnya. Jadi buat dulu sketsanya, kemudian menempelkan kepingan-kepingan keramik berbagai macam warna seperti hijau, orange, dan coklat hingga terbentuklah gambar pohon yang unik dan mempesona. Jadi inilah dia ketika proses membuat mozaik di dinding rumahnya. Jadi ini bahan yang digunakan ini adalah keramik berwarna-warni. Kalau untuk batangnya ini dia menggunakan keramik berwarna coklat. Kemudian untuk yang warna hijau ini, daunnya ini adalah keramik yang berwarna hijau. Kemudian yang ini ada bunganya, dia menggunakan keramik yang berwarna orange. Jadi setelah jadi, seperti inilah dia tampilannya. Ini karya seni mozaiknya ini dia buat di dinding rumahnya. Jadi hasil karya seni mozaik itu dapat memperindah atau mempercantik dinding rumahnya. Jadi kamu juga bisa membuat karya seni mozaik di rumah kamu sendiri ya. Karya kolase, montase, aplikasi, dan mozaik menggunakan beraneka bahan. Bahan yang dapat digunakan misalnya kertas, biji-bijian, bulu binatang, kain, kaca, ataupun keramik. Setiap jenis bahan akan menghasilkan tampilan yang berbeda. Tekstur karya juga berbeda. Ada yang bertekstur halus, sebaliknya ada pula yang bertekstur kasar. Secara umum, ada 2 macam tekstur permukaan benda, yaitu kasar dan halus. Setiap jenis tekstur memiliki kelebihan dan kekurangan, tergantung peruntukannya. Kaca yang bertekstur halus bermanfaat supaya dapat memantulkan cahaya lebih baik. Sebaliknya, ban bertekstur kasar. Nah, di sini kamu ada tugas pertama. Tugasnya itu kamu membuat karya seni aplikasi
sesuai tema pilihanmu. Jadi kamu tentukan temanya apa, lalu kamu buatlah karya seni aplikasi. Ini tugas yang pertama ya. Nah, selanjutnya materi berikutnya, untuk membedakan permukaan yang halus dengan permukaan yang kasar itu dapat kita lakukan dengan dapat kita praktekkan dengan melakukan kegiatan berikut ini. Dapat kita membandingkan permukaan yang halus dengan permukaan yang kasar. Pertama, kamu siapkan beberapa pulpen atau pensil. Nah, kemudian kamu kumpulkan menjadi satu. Beberapa pulpen tadi kamu kumpulkan menjadi satu. Selanjutnya, rabalah setiap permukaan pulpen atau pensil itu. Kemudian peganglah satu persatu. Jadi kamu raba, lalu kamu pegang. Kemudian bandingkan hubungan kelicinan permukaan benda dengan kemudahan memegang benda. Catatlah hasilmu. Oke, untuk lebih mudahnya kamu bisa bayangkan ini. Ada dua sabun. Satu sabunnya kering, kemudian satu lagi sabunnya basah. Kamu coba pegang di tangan kirimu sabun yang kering, di tangan kananmu sabun yang basah. Kamu bandingkan bagaimana, apa perbedaan dari benda yang kamu pegang. Tentu sabun yang kering ketika dipegang dia terasa kesat, terasa agak kasar. Sedangkan sabun, ini sabun batang ya yang kita pegang ya. Sedangkan sabun batang yang basah kita pegang itu akan terasa licin, dan ketika kita pegang sabun yang basah ini akan licin dan mudah tergelincir dari tangan kita. Jadi permukaan benda yang kasar dan yang halus itu mempengaruhi kekuatan benda yang kita pegang, mempengaruhi mudah atau tidaknya benda itu kita pegang. Nah, semakin licin permukaan suatu benda, semakin sulit benda tersebut untuk dipegang. Sebaliknya, benda mempunyai permukaan kasar semakin mudah untuk dipegang. Seperti sabun batang tadi, sabun batang yang dalam keadaan kering itu mudah untuk kita pegang karena permukaannya masih terasa kasar dan kesat. Nah, sedangkan sabun batang yang sudah basah, kalau kita pegang itu akan terasa licin dan sulit untuk kita pegang. Kekasaran dan kelicinan permukaan benda mempengaruhi nilai gaya gesek yang dihasilkan. Gaya gesek adalah gaya berlawanan arah yang dihasilkan oleh satu benda ke benda yang lain dipengaruhi oleh permukaan benda. Contoh gaya gesek misalnya gaya gesek antara telapak tangan dengan benda yang dipegang, atau gaya gesek antara telapak kaki dengan lantai saat kita melangkah. Apakah contoh gaya gesek dalam kehidupan sehari-hari dan manfaatnya bagi manusia? Contoh gaya gesek dalam kehidupan kita sehari-hari dan juga manfaatnya bagi kita. Yang pertama, gaya gesek yang ditimbulkan antara telapak kaki dengan lantai saat kita melangkah. Ini manfaatnya agar kita tidak mudah terpeleset saat berjalan. Yang kedua, gaya gesek yang timbul antara telapak tangan dengan benda yang dipegang. Ini manfaatnya agar benda yang kita pegang tidak mudah terlepas. Kemudian yang ketiga, gaya gesek antara batang korek api dengan permukaan yang kasar sehingga dapat menghasilkan api. Contoh yang keempat, gaya gesek yang timbul antara sapu dengan kain pel dengan lantai yang bermanfaat untuk membersihkan lantai. Kemudian contoh yang kelima, gaya gesek yang timbul antara tongkat biola dengan senarnya. Ini bermanfaat untuk membunyikan biola, untuk menghasilkan bunyi pada biola. Kemudian contoh yang keenam, gaya gesek yang timbul antara rem dan cakram. Ini pada kendaraan itu bermanfaat untuk membuat kendaraan melambat ataupun berhenti. Jadi inilah contoh gaya gesek yang timbul atau gaya gesek yang
terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi ada banyak ya gaya gesek yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini hanya beberapa contoh. Mengapa permukaan ban kendaraan dibuat kasar? Kamu pernah perhatikan nggak? Ban sepeda, ban motor, ban mobil itu dibuat, ban luarnya itu dibuat kasar dan bergerigi. Itu tujuannya apa? Ban mobil atau ban kendaraan yang dibuat kasar dan beralur itu tujuannya agar ban tidak slip atau tergelincir saat melaju. Selain itu, gaya gesek juga akan membuat mobil dapat berjalan. Untuk memperbesar gaya gesek sehingga kendaraan tidak mudah tergelincir. Jadi ban itu dibuat kasar, itu tujuannya supaya ban tidak mudah tergelincir. Jadi ban yang kasar itu akan memperbesar gaya gesek ke aspalnya. Memperbesar gaya gesek antara ban dengan aspal sehingga ketika mobil itu berjalan, bannya tidak mudah tergelincir. Itulah tujuannya dibuat ban itu luarnya terlihat kasar. Nah, dari materi tadi, dari penjelasan tadi, bisa kita ambil kesimpulan materinya. Gaya gesek itu adalah gaya yang terjadi jika dua buah permukaan benda saling bergesekan. Saat dua permukaan benda saling bergesekan, itu dinamakan gaya gesek. Besar kecilnya gaya gesek itu dipengaruhi oleh permukaan kedua benda yang bergesekan. Semakin halus permukaan, maka gaya gesek akan semakin kecil. Gaya gesek ada yang menguntungkan dan ada yang merugikan. Contoh gaya gesek yang menguntungkan itu, pertama, alas sandal atau sepatu dibuat dari karet agar tidak mudah terpeleset. Nah, sepatu yang terbuat dari sandal, sepatu atau sandal yang alasnya dibuat dari karet itu tidak mudah terpeleset. Sedangkan kalau sandal alasnya dibuat dia dari kayu, itu pasti akan mudah terpeleset, akan licin itu. Jadi digunakanlah karet supaya kita tidak mudah tergelincir atau tidak mudah terpeleset saat menggunakannya ketika berjalan. Kemudian yang kedua, sepatu sepak bola diberi pul agar tidak mudah terpeleset. Sepatu bola itu kan di bawahnya ada apa itu namanya, yang timbul-timbul itu loh. Nah, itu tujuannya ketika pemain bola itu berlari, dia tidak mudah tergelincir. Apalagi kan pemain bola itu mereka bermain di lapangan yang ada rumputnya. Nah, kalau rumput itu kan kalau kita pijak, kalau kita injak, itu kita mudah tergelincir. Tetapi dibuatlah sepatu bola itu, di bawahnya ada seperti timbulan-timbulannya gitu. Jadi dia lebih, ketika dia berjalan di atas rumput itu, dia bisa menahan kuat ke tanah atau ke rumput itu sehingga tidak mudah terpeleset. Kemudian yang ketiga, rem sepeda dari karet agar memperbesar gaya gesek ketika direm. Kemudian yang keempat, ban kendaraan dari karet dan dibuat motif beralur agar tidak licin. Jadi inilah contoh gaya gesek yang menguntungkan. Nah, sedangkan contoh gaya gesek yang merugikan, yaitu mesin sepeda motor atau mobil mengalami gesekan terus-menerus. Mesin di dalam motor itu atau di dalam mobil itu mengalami gesekan terus-menerus. Nah, supaya tidak rusak, maka diolesi pelumas. Supaya mobil atau motor itu, mesin mobil atau motor itu tidak rusak, maka diolesi dengan pelumas. Kemudian yang kedua, gear roda atau rantai sepeda kamu bisa bayangkan ya, kalau kita mengayuh sepeda itu kan rantainya kan berputar. Nah, rantainya itu harus diolesi pelumas agar tidak mudah rusak. Itu dia gaya gesek yang terjadi yang merugikan.
Nah, supaya sepedanya tidak mudah rusak, maka di rantainya itu diberikan pelumas supaya lebih mudah, lebih licin gitu ya. Kemudian contoh gaya gesek yang merugikan yang ketiga itu ban mobil, sepeda motor, ban sepeda. Jika sering dipakai, maka lama-kelamaan alur ban akan hilang. Ban mobil, ban sepeda motor, ban sepeda, kalau kita sering menggunakannya, lama-kelamaan bannya akan botak atau ban luarnya akan licin. Nah, kalau bannya sudah licin, kemudian kita pakai, kendaraan akan mudah tergelincir karena gaya gesek ban yang sudah botak dengan aspal itu sudah semakin kecil. jadi dapat menyebabkan kecelakaan. Jadi kalau ban luar kendaraan itu sudah botak, maka harus segera diganti dengan yang baru. Jadi itulah contoh gaya gesek yang menguntungkan dan gaya gesek yang merugikan. Nah, tugas kamu yang kedua, kamu tuliskan materi gaya gesek tadi di buku catatan IPA. Jadi tugasnya ada dua. Yang pertama tadi membuat karya seni berupa karya seni aplikasi. Nah, yang kedua menuliskan materi gaya gesek di buku catatan IPA. Itu saja tugas untuk hari ini. Tetap dikerjakan tugasnya tepat waktu, disiplin, jangan suka menunda-nunda pekerjaan agar pekerjaan kamu tidak menjadi banyak. Kemudian ingat untuk selalu kenakan masker ketika keluar dari rumah. Sekian untuk materi pelajaran kita hari ini. Sampai ketemu di materi selanjutnya. Sampai bertemu lagi. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.